Kalau ada yang salah-salah kita diikat aja. Terus Ih, gue cantik banget ya di situ ya. Jadi kenapa gue gugup ya? Gue jadi gugup, jangan dilihatin. ya gue juga. Jadi gue yang deg-degan. Jadi gue Iya, kenapa diem saja nih yang menjadi potensial. jadi bingung. Nah, 1, 2, 3. Hai guys, kembali lagi dengan gue Yedija di channel Anici Kreatif Media. Kali ini gue bersama dengan teman gue, namanya Sanas. Boleh? Mungkin Okay. boleh kenalan dulu. Okay, hello. Introducing, my name is Sanas. I'm 21 years old, and my job is a model, dan ada beberapa usaha juga, usaha baju, usaha kuliner juga. Panggil nama lu siapa? Sanas aja ya? Ya, Sanas. Oke, jadi backstory gue juga belum lama kenal dia, dan gue juga udah sempat fotoin Sanas ini beberapa kali karena job dia juga sebagai model. Dan mungkin kalau kalian butuh modeling buat foto-foto personal atau foto komersil mungkin juga Iya, bisa ya, boleh. atau Boleh banget. video mungkin. Nah itu mungkin bisa kontak ke dia. Mungkin boleh diceritain dulu nggak? Kenapa tuh? Sanas pertama kali modeling itu dimulai dari umur berapa gitu? Aku mulai dari umur 10 tahun mungkin ya. 10 tahun tuh sebenarnya lebih ke catwalk dulu sih. Terus abis ke catwalk sempat berhenti SMA karena gak dibolehin sama orang tua. Terus abis lulus terjun di pramugari, flight attendant. Abis itu baru model gitu. Jadi kalau boleh tahu dari lulus itu dari SMA atau setelah itu saya sempat kuliah dulu atau apa gitu? Kuliah dulu sih lebih tepatnya. Terus abis kuliah baru model lagi kayak gitu. Sebenarnya lebih ke model ya, lebih tepatnya. Katanya sempat jadi pramugari juga ya? Iya, iya. Aduh, itu rahasia ya sebenarnya. Jangan di-spill. Jangan. Jadi biar nyantai kita Iya, boleh. minum dulu deh. Nah, Ya, boleh. silahkan dicoba dulu. Jadi Ini by the way, ini kita ini bau jagung ya. belum ada sponsornya ya guys, jadi kita minum teh Korea dulu. Jadi kan kamu sempat modeling, terus tadi bilang ada kerja juga, terus kuliah juga. Itu buat ngatur waktunya biasa ngebagi gimana tuh? Kalau zamannya aku kuliah sih, aku nggak ambil job-job foto dulu sih, nggak model dulu sih, karena kan lebih fokus ke kuliah kan. Abis kuliah baru ke foto kayak gitu. Jadi nggak berantakan gitu loh. Kuliah, foto-foto kayak gitu sih. Kalau untuk job foto sih, aku kebanyakan lebih ke mungkin model dewasa ya. Model dewasa bukan berarti nude nih guys. Model dewasa ya aku ngambil bikini, lingerie, seksi casual juga kayak gitu sih. Terus dapat beberapa endorsean juga, baju kayak gitu. Kayak gitu sih. Soalnya stigma biasa model dewasa, apalagi kalau kita kayak di Indo itu kan kayak lebih jelek Iya, kan jelek. sebenarnya. Iya, iya. Benar itu guys. Itu lebih jelek. Iya, lebih Tapi jelek dianggapnya. jujur ya, ini personal buat gue ya. Sebenarnya kalau buat gue itu kayak semua kerjaan itu kayak halal-halal aja nggak sih? Iya, hal-hal aja. Selama kita nggak nipu orang Nipu atau orang, kita iya. nggak ngerugin orang kan, ya itu kan cuman one of the job aja kan Iya, sebenarnya. bener-bener. Dan majalah dewasa tuh menurutku nggak pornografi itu ya gitu. Kita masalahnya bukan bekerja sebagai aksesori itu video-video porno kayak gitu-gitu kan gitu loh. Jadi ya masih aman lah menurutku lah. Itu ya setiap orang kan pasti kan mikirnya beda-beda gitu kan, punya opininya masing-masing juga gitu kan. Setiap orang kayak gitu sih. Soalnya kalau ini gue mau cerita sejarah gue dikit ya, kan gue sendiri juga lumayan suka dari dulu foto cewek seksi lah gitu ya, nggak munafik lah, kayak pasti kan ya cowok suka gitu. Iya. Tapi kalau buat gue sendiri, gue memandang model itu mungkin, lu setuju nggak kalau model itu tuh bukan objek,
foto, tapi lebih ke subjek foto gitu loh. Iya, iya. Jadi yang bener-bener dilibatin dalam pembuatan konsep juga gitu. Lebih ke menurutku berkarya ya. Iya nggak sih? Masuk akal sih. Masuk akal kan? Berkarya ya lebih tepatnya. Terus kalau cara Sanas nih, misalkan pilih fotografer gitu, pasti kan yang kontak Sanas kan banyak banget nih. Ada ya pasti macam-macam jenis lah ya. Ada yang ya mungkin masih belajar, ada yang mungkin ada yang niatnya modus juga, mungkin ada gitu. Nah itu cara Sanas buat ngefilter fotografer yang beneran trusted itu yang kayak gimana? Kalau aku sih yang lebih kepercaya tuh banyak sih sebenarnya. Di DM aku tuh banyak banget yang ngajak-ngajakin aku ngambil nude, itu banyak banget. Pertama itu, terus kalau aku lebih kepercaya tuh lebih ke, kan kita nggak bisa lihat orangnya dong kalau misalnya kita di DM sama fotografer gitu dong. Aku sih lebih kayak yang ngajakinnya tuh udah kelihatan dari chat sih, kayak nih orang bener apa enggak tuh. Kayak kadang ada yang ngajakin, kamu mau nggak kayak enggak, awalnya nanya-nanya rate dulu, terus kayak kamu ini rate kamu segini berapa, ini berapa, terus ujung-ujungnya kayak ya udah abis ini kamu lanjut ya sama aku, kayak gitu loh kebanyakan. Nah itu aku udah nggak percaya tuh, udah kayak gitu. Aduh apaan sih kayak gini, nggak memang mau iya, kayak udah kebaca banget mau modus gitu iya, ya. kayak modus gitu. Aduh aku kalau itu nggak mau sih, lebih tepatnya kayak gitu. Biasa yang kamu liatin itu apa, kayak profile Instagramnya, TikTok, atau lebih ke ada kriteria tertentu apa? Misalkan orang DM pakai second account kayak gitu, itu kayak bakal ditanggepin atau enggak, atau memang ditanggepin tapi dilihat cara dia ngomongnya atau gimana gitu? Kalau aku sih biasanya kalau second account tuh nggak akan aku balas sih, lebih tepatnya. Karena kan kita nggak tahu ya, namanya itu serem sih menurutku sih serem sih. Yang biasa di private, iya beri private, nggak ada profilnya, itu serem sih menurutku. Apalagi nggak ada portfolionya gitu ya. Iya itu serem sih menurutku sih. Makanya aku nggak nggak ambil sih kalau kayak gitu. Lebih tepatnya yang ada portofolionya, udah pernah foto sama siapa aja gitu kan ada teman deket juga, kayak gitu sih. Kalau aku sih lihatnya dari situ sih. Kan banyak tuh model kadang lihat fotografer tuh dari apa sih, profilnya dulu kan di Instagram gitu. Ini fotografer kok seksi gitu kan, atau telanjang atau gimana gitu. Kadang suka kan model juga ya, itu terserah dong mau ngambil apa ya, enggak gitu kan. Bebas iya ya. Bebas gitu sih lebih tepatnya. Tapi at least kita udah ngerti ekspektasinya ya. Kalau misalkan ya mungkin kalau yang DM profilnya atau portfolionya lebih ke seksi, berarti kan ya itu mungkin bakal yang konsep yang dia mau kayak gitu kan. Lo ada kriteria tertentu nggak? Misalkan mungkin fotonya bagus tapi konsepnya gue nggak demen nih. Oh. Kayak gitu. Itu sering kejadian nggak? Sering kalau gitu. Itu ada yang, saya sorry ya, ada yang maksudnya kayak open gitulah, terus kayak ya nude gitu tuh banyak sih menurutku sih. Makanya kayak aku pribadi sih enggak sih gitu, keambil gitu loh. Tapi kalau untuk yang masih kayak, ya aku nggak tahu ya, mungkin orang-orang nih kalau bikini, apaan sih nih orang makanya bikini gitu kan. Itu kan sebenarnya beda-beda dong ya kan. Benar, kita tidak ini kan, itu kan opini. Kalau aku sih kalau dikasih kayak sama orang diomongin atau lain sebagainya, ini pakai ini ya, kayak ini pakai bikini ya, ini pakai ini ya gitu. Kalau aku sih nggak aku tanggepin, justru aku dijadiin kayak motivasi aja sih. Oh ya udah gitu kan, bahwa semua orang tuh berhak untuk beropini gitu kan. Iya nggak sih? Berarti udah biasa lah ya dengar orang kayak kayak diceramain gitu. Udah sering dong udah berarti. Sering. Wah sering banget, itu banyak Obat, banget. Iya. Mengapa aku memutuskan membuka eksklusif? Dan pertama aku itu tidak suka foto aku diambil dengan orang lain ya, lebih tepatnya. Dan kita followers aku pribadi tuh belum tentu suka dengan pekerjaan aku gitu loh. Terus yang ketiga, kalau orang ingin tahu aku lebih dalam gitu, aku lebih ke ya lu masuk eksklusif gua kalau pengen lebih tahu lebih dalam dan lebih pengen tahu tentang kehidupan gua gitu ya, adanya di eksklusif. Kalau aku sih gitu, makanya
Ya. Sekalian dicuanin nggak sih? Kan Aku tuh awalnya buka eksklusif tuh iseng aja sih sebenarnya, karena iseng banyak juga gitu kan followers lumayan. Ayo udah gitu. Jadi lebih ke udah buka eksklusif aja deh kayak gitu. kalau ini yang ngajakin collab juga banyak nggak? Ya collab banyak Kalau- yang ngajakin banyak. Kan kalau lu sendiri kan bisa dibilang kayak model ya berbayar lah gitu kan, tergantung rate-nya gitu. Mungkin ini bisa di-spill nggak atau range-nya aja mungkin. Kalau startnya dari berapa, terus kalau konsep-konsep tertentu bisa start dari berapa gitu. Boleh banget. Kalau aku red card sebenarnya setiap model tuh red card beda-beda ya, setiap model ya. Kalau aku pribadi aku red card di seksi casual sekitar 1,3 private. Startnya dari itulah ya. Dari 1,3 ya sih, iya segituan lah. Nah, gue ada pertanyaan nih. Kalau misalkan lu dapet job yang satu foto private, satu lagi foto hunting, yang biasa kan satu model terus fotografernya banyak tuh. Iya. Kayak dari event gitu. Lu lebih pilih yang mana gitu? Ada prefer tertentu nggak? Private sih. Private ya, menurutku lebih pilih private enak karena pertama kalau event tuh menurut aku serbuan ya mainnya ya mereka ya, dan ya serbuan aja sih mainnya. Terus kalau private tuh kan by one ya, ada by one dan ada beberapa kadang 3 orang juga gitu kan. Jadi aku lebih condong ke private sih sebenarnya. Gitu sih. Pasti orang-orang nih ngiranya private nih, wah macem-macem nih Tomar gitu kan. ya, Iya, tomar tomar gitu-gitu kan. Enggak guys, enggak kayak gitu guys. Enggak. Tapi gini, fun fact ya, gue itu dulu kan foto udah sejak 2010. Itu juga hunting-hunting, tapi bisa dibilang gue itu dulu foto hampir nggak pernah gue ikut foto hunting. Terus gitu? Yang pertama ya mungkin karena masih kuliah, belum ada duit lah buat bayar foto hunting gitu. Jadi lebih ke foto private. Gue juga lebih prefer foto private. Kalau dari sisi gue itu karena kalau private kan berarti kan fotografernya dikit atau bahkan cuman one on one. Jadi gue bisa sekalian belajar komunikasi sama model, terus gimana cara ngarahinnya gitu. Ini buat gue itu lebih bisa gue belajar fotografi dibanding kalau hunting. Kalau hunting itu kan kayak udah disiapin konsepnya, lu datang bawa kamera, model udah ada di sini, udah lu foto udah terserah Foto, lu iya. gitu kan. Beda kalau private kan kayak ya pertama pasti approach mau konsepnya apa dulu, terus kalau butuh props berarti kan kita harus mikir dulu atau mungkin bahkan bikin propsnya dulu atau beli props gitu kan. Habis itu ntar masih ngarahin modelnya lah, lightingnya gimana kan, itu banyak pembelajaran yang gue dapetin dibanding daripada gue ikut hunting yang terima jadi gitu. Itu kalau dari sisi gue sih kayak gitu sih. Ya beda-beda ya ternyata ya setiap orang itu. Terus itu kan berarti kan lu kan mulai foto seksi itu memang dari awal banget udah foto yang suka yang seksi-seksi gitu. Ada lihat referensi nggak? Aku dari awal foto tuh sebenarnya gini, aku ikut bukan majalah ya, sorry, foto dewasa ya, bikini, lingerie, seksi casual gitu. Awalnya aku diajak sama salah satu kakakku, model kakak angkatku ya. Halo kakak angkatku yang sudah mengajak aku gitu kan. Ya aku bersyukur juga ketemu sama dia gitu. Ya aku dikasih Senior job. ya ini berarti? Ya senior lebih tepatnya. Ya sudah lama dia sudah berpengalaman gitu. Mungkin nonton nih nanti abis ini gitu. Dari situ awalnya aku ikut diajakin mau nggak, terus dikenalin sama aku. Awal ikut event itu aku tidak dibayar awalnya. Pertama kali event. Tapi ini udah seksi dulu atau Enggak. awal masih casual? Enggak, masih casual. Masih basic lah Iya, ya, masih foto-foto basic. Iya. beauty-beauty gitu ya. Beauty gitu, abis itu ditawarin job. Kayaknya kalau emang pengen lebih banyak cuannya tuh kamu private, katanya gitu. Dan aku awal pun sebagai, kan aku model baru gitu kan, untuk diterjun ke model ya itu gitu kan. Itu aku mikir tuh aneh-aneh sih awalnya juga. Aku takut deh kayak aduh apalagi kayak by one gitu kan. Dunia yang baru, apalagi masih muda waktu Iya, itu masih kan. muda Itu umur gitu. berapa kalau boleh tahu? Aku Masih umur
19 tahun Mungkin kayaknya, masih ada 19. 19 tahun, iya deh kayaknya. Terus kayak aku takut deh kayak private gitu kan. Kita kan nggak tahu manusia gimana, kan kita nggak tahu, dan makanya aku apa namanya, punya kakak angkat, aku minta temenin kadang, dan ternyata tidak apa ya, semengerikan itu gitu kan. Ternyata jauh lebih asik orangnya gitu lah, kayak gitu sih lebih tepatnya. Beda-beda ya setiap orangnya gitu. Beda. Kayak gitu. Gue tuh penasaran gini deh, dari peralihan lo foto yang casual biasa sampai berani foto yang seksi, lingerie gitu, private gitu. Itu ada masa transisi nggak? Kayak misalkan karena gue awalnya kayak ya mungkin anak muda ya, kayak masih penasaran aja, pengen nyoba, atau ada dorongan, gue pengen dapat duit yang lebih, karena yang nggak bisa dipungkiri kalau yang beauty doang kan lebih banyak lah yang saingannya lebih banyak, tapi makin kita yang private itu kan sebenarnya lebih niche market kan, jadi saingannya lebih dikit, harga kita juga bisa lebih naik gitu. Ada nggak yang triggernya itu loh, gue mau coba foto seksi gitu. Maksudnya enggak kayak sih, maksudnya awalnya mungkin bisa aja diajakin beauty, terus biasa kan kayak fotografer mungkin di tengah-tengah kayak mulai buka dikit dong terus kayak kalau gimana untuk gitu, ke trigger awalnya. sih aku nggak ada ya untuk situ. Kalau aku pribadi kenapa aku sampai lanjut ngambil job bikini gitu, karena pengen coba aja sih sebenarnya, penasaran gitu. Aku kan awal bikini itu kan event juga sih sebenarnya, dari event juga. Berarti iya ramean lah Iya, ya, jadi kan lebih ramean. lebih safe lah. Iya, lebih safe gitu kan, karena kalau private kan aku belum mau gitu kan. Yang one on one. Iya gitu, dari situ sih awalnya. Soalnya gue tuh penasaran tuh kok bisa percaya diri gitu loh. Oh iya. Kayak tadi kan ya fun fact, tadi gue juga habis foto, menurut gue kayak si Shana sini tuh kayak dia tuh percaya diri banget gitu loh. Soalnya banyak banget kan, karena gue sendiri fotografer, gue udah banyak lah ketemu beberapa jenis model itu kan, banyak yang mereka insecure sama apapun itulah, kayak misalkan nih, gue tuh paling agak kesel kalau mungkin ya nggak kesel ya, cuman agak malesin aja gitu. Kenapa tuh? Kalau misalkan abis foto dikit-dikit terus lihat dong, abis lihat dong, gendut, ulang dong, kayak gitu kan. You know lah, kayak banyak. Iya. Mungkin dia kayak banyak gitu kan. Tapi selama beberapa kali gue foto dia, itu juga kepercayaan dirinya itu tinggi gitu loh. Kayak itu tuh. Kepercayaan diri sih aku baca buku sih. Baca buku Cantik Itu Harus Percaya Diri. Gitu sih. Mantap. Aku tuh selalu baca buku Physical of Money. Lupa deh aku. Psychology of Money. Iya, Psychology of Money. Terus baca buku. Aku lagi pengen baca buku Stoicism. Iya, Stoicism. Itu aku lagi baca buku juga. itu sih. Biar lebih zen ya. Iya itu sih. Karena karena ya mungkin job lu kan pasti banyak diomongin orang gitu. Iya. Kayak lebih who cares gitu nggak sih? Iya, kayak gitu sih kalau aku. Makanya aku baca buku dari situ, kayak aku makanya percaya diri kayak gitu sih. Tapi hebat loh, soalnya rata-rata model yang biasanya yang gue lihat kepercayaan dirinya tinggi itu rata-rata yang mereka udah mulai berumur nih, yang mereka udah mulai 30 ke atas, 40 ke atas, bahkan 50 itu kayak mereka lebih nothing tulus gitu. Tapi kayak gue lihat lo, ya itu nothing tulus juga gitu. Kalau aku santai ya, di tempatnya gitu. Gitu ya, soalnya gue tuh punya prinsip juga, dan gue sering ngomong di podcast juga nih, atau di monolog gue itu, kalau salah satu hal yang bikin foto itu bagus, terutama foto orang ya, itu adalah rasa percaya diri orang gitu loh. Kalau lu udah percaya diri, kayak mau di foto apapun pasti at least bagus, bisa maksimal. Bisa maksimal. Kayak lu bisa ngeluarin potensi terbaik dalam diri lu gitu loh. Itu yang gue rasain dari belasan tahun gue motret kayak gitu. Sebenarnya menurutku energi sih. Lewat energi sih sebenarnya. Kalau orangnya percaya diri, pasti energi itu bakalan transfer sih menurutku, kayak gitu. Soalnya fotografer juga perlu percaya diri juga buat potret gitu. Iya, kayak gitu. Kalau kitanya
banyak ngomong atau gimana, pasti mereka juga seneng gitu loh. Oh oke gitu, kamu kayak gini, kayak udah gini ice gitu. breaking, terus udah lebih nyaman gitu lah ya berarti. Kayak gitu. Terus ada ini nggak fotografer yang red flag? Oh, Yang kira-kira kalau lu diajak kayak gini, gua nggak mau banget, atau lu pernah dimodusin kayak gimana gitu, yang red flag. Jadi ini sebenarnya gua tanya ini buat pembelajaran, mungkin kalau ada fotografer yang nonton juga di sini itu, supaya mereka nggak berbuat hal-hal yang membuat mereka jadi red flag gitu. oh oke. Ya pesan untuk fotografer. Boleh, saya buat fotografer. Boleh, Jadi boleh. mungkin mulai dari gimana cara approach-nya, kayak pertama kali kenalan tuh harus kayak gimana gitu, yang menurut versinya Sanas. Kalau aku pesan untuk fotografer, aku sih ada beberapa ketemu fotografer yang red flag, itu aku di event sih kebanyakan. Gini ya, setiap perempuan tuh walaupun kita foto model foto bikini gitu-gitu, itu belum tentu mereka tuh mau untuk dipegang-pegang. No, tidak semua ya guys ya, untuk mau dipegang-pegang. Nah, red flag tuh kebanyakan gitu. Kalau lagi event tuh kayak benerin ini dong, dan itu pun menurutku kayak tanpa izin gitu loh. Kan kalau orang yang punya sopan santun dan sopan santun gitu, pasti mereka izin dulu. Sorry ya, izin benerin ini boleh gak, kayak gitu kan. Sebenarnya tuh nggak apa-apa, itu justru kayak kitanya juga enak gitu. Kalau misalnya tiba-tiba banget kayak benerin ini benerin itu, terus kayak ini langsung risih main pegang aja gitu ya. Kayak justru itu menurutku risih sih di situ sih. Jadi kayak aduh kayak apaan sih gitu kan, kayak nggak nyaman gitu. Kita juga nggak nyaman. Terus kadang ada yang minta fotonya gaya gini kayak gitu, kayak sebenarnya nggak nyaman. Mereka tuh nggak nyaman, serius. Aku membiarkan di sini ya gitu, nggak nyaman udah kayak gitu sih. Berarti kayak kalau gua simpulin ini ya, berarti lebih ngejaga personal space gitu nggak sih? Iya begitu sih, lebih Personal tepatnya. space kayak ya pertama kita pasti kan perlu jaga jarak kan sama orang, kayak apalagi ya kan tiap orang kayak yang lu bilang kan beda-beda tuh. Ada yang mungkin kayak dipegang-pegang nggak apa-apa gitu, tapi kan gue juga pernah bilang di monolog gue itu kayak setiap orang tuh punya pengalaman yang beda gitu loh. Mungkin ada orang yang pernah trauma sama sentuhan tertentu gitu kan, kayak bisa nge-trigger yang bikin dia traumanya muncul lagi gitu loh takutnya. Iya, makanya kayak gitu sih. Makanya kadang ada nggak sopan santun tuh, menurut gue aduh nggak banget kalau kayak gitu. Nggak enak event tuh gitu sebenarnya. Kalau approach-nya, kenalannya gimana nih? Kalau kenalan sih awal kayak kalau kita punya etika dan punya ya sopan santun, balik lagi setiap model ya kita sapa sih lebih tepatnya, karena kan kita sebagai model nih, apalagi kalau di event ya gitu kan, kita model, kita tuh justru kayak nggak diem aja gitu loh. Kalau lu pengen punya koneksi ya lu kenalan gitu. Koneksinya bukan yang jelek-jelek ya guys, koneksi untuk foto, kerjaan kayak gitu. Kita ya kenalan kayak gitu lebih tepatnya sih menurutku. Bener-bener. Soalnya buat gue sendiri itu tuh prinsip yang gue jaga. Kayak tadi lu bilang, nggak tau kalau lu lihat, kalau gue misalkan nih perlu banget sampai megang, alias ya mungkin nggak megang sampai kulit ya, tapi at least betulin rambut atau apa kan, kayak gue selalu bilang sorry ya gitu dulu at least. Atau kalau gue nggak perlu banget, mendingan kayak kasih referensi dari handphone atau gitu kalau gue sendiri mending gue yang contohin gitu loh. Iya benar sih. Misalkan mau pose apa ya udah gue contohin. Kalau gue sendiri ngejaga kayak gitu sih sebenarnya. Iya, memang lebih baiknya tuh memang seperti itu sih ya, lebih tepatnya. Daripada kita megang-megang ya tanpa orang ini kan risih gitu jatuhnya gitu. Justru nggak mau orang kayak gitu tuh, kayak udah malas justru. Apalagi kalau untuk diajakin private nih, kayak udah dipegang itu kayak aduh apaan sih, kayaknya enggak deh gitu, kayak gitu. Benar. Iya. Kenapa gue tanya gini? Jadi gue mau cerita dikit juga. Oke, terus gimana tuh? Dulu itu gue pernah kenal lah, mungkin udah 10 tahun lalu ada kali, sama salah satu model, mungkin ya seumuran kamu sekarang ini. Umur 20, 21, kurang lebih segitu-segituan. Itu dia baru memasuki dunia model yang kayak pertama kali. Dia kan ya masih belum tahu lah kayak dunia model itu seperti apa, terus mungkin ada yang sisi gelap-gelapnya itu dia kayak belum tahu gitu. Terus tiba-tiba
dia di DM nih sama satu fotografer terkenal banget di Indonesia. Oh, oh, siapa itu? Namanya gede banget. Oh, oh, siapa tuh? Oh, oh, kayaknya aku tahu. Ya pokoknya namanya gede banget Iya, lah di sini, kayak dia tuh ngemodusin gitu loh, ngemodusin tapi biasalah kayak dulu kan mungkin masih BBM, kan masih kecil Oh banget ya iya, waktu iya, itu. masih kecil. Si BBM, Aku belum masuk kayaknya itu. Facebook atau apa gitu, masih zaman-zaman itu. Jadi dia tuh ditawar gitu loh. Dia tuh ditawar pertama foto berapa, terus foto nude mau nggak kayak gitu. Aku izin minum ya. Terus tuh gitu. Boleh. Gimana lagi? Terus habis itu ada juga pengalaman teman gue ini yang casting dimodusin, itu juga banyak tuh. Jadi Dari biasalah. modelnya kan? Iya, dia casting entah buat film atau apa gue nggak tahu, tapi dia cerita ke gue casting kayak pertama suruh buka baju, kayak lama-lama kayak ya buka semua aja gitu loh. Jadi mungkin yang di film-film pip itu itu kayak beneran terjadi dan gue diceritain langsung sama dia gitu. Terus dia kayak sampai nangis-nangis, mungkin shock kali ya, bukan. Jadi belum kejadian tapi dia shock gitu loh ngelihat oh ternyata dunia model tuh sedark ini ya, kayak gitu. Ya udah, dia singkat cerita dia kayak nangis-nangis di waktu itu masih ada 7-Eleven cerita ke gue gitu. Terus ya itu nge-trigger gue buat kayak Apa? jangan sampai kejadian kayak gini gitu loh. Oh, oke. Soalnya itu sendiri ya, gue waktu itu juga masih 20-an kan umurnya. Itu bikin gue itu jadi shock buat gue sendiri. Itu gue sempat vakum setahun ada kali motret, beneran vakum karena gue itu shock ngedenger kayak gelapnya dunia modeling tuh. Oh ternyata kayak gini loh. Gue tuh baru tahu di sana. Terus habis itu banyak banget, ada juga fotografer dulu itu ya, kalau lo tahu ada modusnya itu ini, foto model konsep prewedding. Oh, modusnya? Pernah dengar? Oh my god. Terus? Jadi ternyata setelah gue tanya teman gue, terus beberapa teman gue yang memang dia fotografer yang memang di sana, ternyata konsep itu prewedding tuh kayak, oh ternyata itu tuh konsep kayak nude gitu loh, beneran nude. Hah? Prewedding? Terus iya. Itu gimana? Kan ini prewedding, jauh dong sama nude. Bukan sama model lain, sama Oh, oke. Terus? fotografernya gitu loh. Oh, oke. Jadi kayak ditutupin gitu sebenarnya. Dan itu juga Berkedok ini ya, prewedding ya? prewedding. Padahal lebih dari itu gitu loh. Itu ya, gue juga baru tahu sih, oh ternyata dunia model tuh, Oke. modeling yang seksi tuh kayak gini ya. Terus ya gue juga shock, yang itu gue sampai vakum juga selama setahun tuh. Karena takut itu ya? Gua Takut. lebih ke shock sih sebenarnya. Oh. Kayak gila, nama fotografer model sejelek ini ya. Cuman ya selama itu gue tetap motret, tapi genre gue berubah, bukan modeling lagi. Tapi ya itu di situ gue jadi explore banyak genre sih, jadi foto wedding, foto produk, dan lain-lain kayak gitu. Makanya tadi gue tanya. Oh, gitu. Gitu Oke, sih. oke. Kalau konflik antar model sendiri pernah nggak? Kalau aku konflik sama model Misalkan rebutan job atau rebutan job. Oh, jealous-jealousan gitu, ada. atau Cuman aku tidak akan cinlok chinlock nggak. Aku nggak pernah dekat dengan fotografer, tidak pernah, pacaran pun tidak pernah. Ya kalau berantem sih sama beberapa model ada, gara-gara aku di nyebarin endorse foto mungkin. nyebarin foto. Enggak, aku tidak pernah foto nude. I'm sorry. Jadi nggak I'm ada sorry yang ya bisa guys. disebarin ya. Yeah, I'm sorry ya guys. I'm sorry. Terus ini lebih ke endorse sih, lebih ke. Ini brand sebenarnya brand besar lebih tepatnya, tapi dia cemburu sih lebih tepatnya ya. Tapi aku tidak menanggapi itu, ya sudah gitu. Jadi yang Karena cemburu kan- tuh, Bukan aku modelnya. berarti kayak lu dapet job, terus temen lu cemburu gitu. Iya, nah si temennya ini nggak temen deket sih, lebih temen antara model aja, dan aku juga nggak pernah kenalan gitu. Dan dia tuh cemburu, dia kenal sama atasannya yang punya beberapa brand ini yang terkenal ini.
Terus kayak kenapa gak jadi aku aja yang dijadiin maksudnya endorse gitu, kayak gitu. Karena kan itu balik lagi ke perusahaannya kan, nih siapa untuk memilih kan dia yang membayar gitu kan. Dan kalau aku pribadi rezeki pun di tangan Tuhan gitu kan. Jadi kita nggak tahu dong, kita harus bisa menerima maksudnya kalau ya rezeki gue ya puji Tuhan gitu, syukur, dan kalau bukan ya udah kayak gitu. Dan dia tidak menerima itu gitu, dia cemburu akan hal itu, tapi aku tidak menanggapi itu karena ya sudah gitu kan. Itu kan balik lagi ke perusahaannya gitu ya nggak sih, lebih tepatnya. Betul. Kayak gitu kan. Iya. Soalnya kan nggak bisa dipungkiri lah kayak job foto personal atau apa itu kan yang nggak tahu ya, mungkin pasti banyak itu nggak sih kayak fotografer juga yang jadi mungkin cinlok apa ngeliatin lu kayak itu banyak sih gitu. yang cinlok itu banyak, dan terkadang ada model yang baper juga sih kadang. Kan itu tergantung masing-masing dong. Kalau itu kan ya lu mau suka sama dia itu urusannya dia gitu, bukan urusannya kita gitu loh ya kan. Kita ya mau ngomong gimana juga yang nggak ada hak gitu untuk itu kan gitu, kayak gitu sih. Karena kalau dari gua sendiri tuh dulu tuh pernah ini jadi kan gua pernah fotoin salah satu model terus habis itu tiba-tiba ada cowok nggak tahu dari mana gitu yang ngaku-ngaku pacarnya dia, terus dia kayak jealous sama gue gitu loh, padahal gue nggak ngapa-ngapain sama modelnya, gue fotoin doang gitu. Kayak itu kayak konflik kayak gitu loh. Wah itu udah nggak make sense menurutku sih kayak gitu, karena harusnya cowoknya yang tanya dulu ya nggak sih? Harusnya. Iya harusnya gitu ya, lebih baik ya. Mungkin ceweknya ngomongnya aneh-aneh juga atau enggak? Nggak, sebelumnya dia ngomongnya tuh dia single, si ceweknya ini. Dia single, cuman ya gue memang nggak niat pacaran atau apa sih nggak, tapi memang ya udah temenan aja gitu kan. Cuman ya ternyata nggak sesingle itu gitu, ada gebetannya gitu loh. Ya mungkin gitu dia juga selek juga kali ya. Sampai berantem tuh kayak gitu. Aneh ya, kayak gitu aneh sih menurut aku. Kalau aku sih nggak ada sih pengalaman jatuh cinta dengan fotografer, tidak ada. Terus ya kalau punya masalah, setiap orang pun pasti punya masalah ya, lebih tepatnya kayak gitu sih. Tapi ada tips nggak kayak gimana cara lu menjaga profesionalitas antara ini kan gue motret dibayar, selesai nih, jadi ya udah kayak gitu. Terus gimana cara nolak untuk dengan halusnya tidak, gitu loh. dengan halusnya. Kalau aku sih nggak ada tips, nggak ada sih. Aku kalau aku pribadi sih profesional aja sih. Kan ini kan pekerjaan gitu kan, maksudnya kan urusan cinta dan pekerjaan itu tidak bisa disatukan kan gitu kan. Kita profesional aja, dan kalau emang dia ngajak dinner, dan itu kan tergantung orangnya nggak sih. Kalau misalnya kita suka ya tidak ada yang tahu gitu kan. Ya mungkin bisa aja dinner gitu kan terjadi gitu kan, maksudnya pacaran gitu. Kalau aku sih nggak ada ya, aku tolak baik-baik sih. Aku kadang kayak sorry nggak bisa karena aku ada kerjaan lain atau lain sebagainya. Kalau aku sih gitu sih. Ngeles aja lah ya, biasa gitu. Gitu sih. Okay. Terus pernah ada pengalaman itu nggak kayak lo sendiri dikecewain, soalnya belakangan ini kan gue lihat kayak fit lo kan cepet hilang tuh. Gue bilang, gue tanya sama temen, ini si Shanas kenapa nih, kayak lagi ada masalah nih gitu kan. Nah itu gue udah mikir ini mah mungkin masalah percintaan gitu kali ya. Nah itu apa ya, kayak pernah atau gue nggak tahu nih ada hubungannya sama kerjaan foto atau enggak, soalnya kan ya gini lah, kita kan nggak bisa pungkirin dengan lu foto seksi atau apa kan nggak semua cowok atau apalagi kalau lu pacaran atau apa kan bisa menerima hal itu gitu loh. Kayak masa cewek gue difotoin setengah telanjang kayak gitu dan sebagainya kayak gitu kan. Itu bisa diceritain nggak kayak kenapa gitu? Sempat menghilang ya Instagram? Iya, sempat hilang tuh. Kalau untuk sempatnya menghilang Instagram sih karena aku pengen off aja sih dari Instagram, lebih tepatnya off dari semua sosmed sih lebih tepatnya, karena pengen sembuh aja dulu gitu. Bukan karena masalah percintaan, tapi karena ada beberapa problem juga gitu, dari menyangkut pekerjaan juga ada gitu. Menyangkut pekerjaan kadang
foto aku diambilinnya sama orang tidak jelas dan untuk penipuan kayak gitu, dan makanya Tapi aku masuk manajemen nggak sih? aku Sempat ya masih, ada ya sempat masuk manajemen ya, lah ya gitu. ya manajemen tekad aja ya itu iya manajemen kayak gitu ya, sempat masuk itu karena ya kalau itu hilang Instagram sih karena aku ingin membaik, lebih tepatnya ingin beristirahat dulu dari sosmed kayak gitu sih. Kalau aku gak ada hal-hal yang, kalau masalah percintaan enggak sih, enggak sampai segitunya juga kayak gitu. Kalau percintaan, ya percintaan tuh semuanya enggak mulus ya, enggak jalannya mulus gitu. Aduh. Nggak, soalnya kan masih muda lah. Ya masih muda sih. Duh masih 21 ya guys. Aduh. Masih harus banyak menjalani ya. Berkarir lebih tepatnya gitu. Masih panjang gitu. Nikah, banyak yang nanyain aku nikah kapan. Nas, nikah kapan sih? Nas, nikah kapan sih? Kalian suka kayak gitu. Nas, nikah kapan sih? Kayak gitu. Kalau aku target menikah tidak ada ya guys. Kenapa? Karena tujuan menikah itu bukan untuk bercerai ya. Mau umur aku 25, 40 nggak jadi masalah. Kalau aku pribadi gitu sih. Makanya nggak jadi patokan umur 28 nih harus menikah gitu. Enggak, kalau aku nggak sih. Gitu. Soalnya biasa stigma buat cewek kan kayak lebih berat gitu kan, kayak lebih banyak tekanan sosialnya lah kalau dibanding gitu, kalau cowok kan gitu. kayak lebih ya lu nikah umur berapapun gak masalah cincai gitu. Asalkan punya money. Itu yang paling penting. Makanya cewek pun seperti itu. Kalau misalnya cewek punya money, ya nggak jadi masalah. Kayaknya kalau cewek-cewek independen tuh lebih tepatnya kalau udah punya uang, gue gak mau mikirin nikah lagi kayak gitu sih. Udah enak hidup sendiri, pasti kayak gitu ya mikir. Cuman kan beda-beda ya setiap orangnya. Ada yang butuh rumah juga, ada kayak gitu. Ya kayak tergantung motifnya ya. Tergantung. Gitu sih. Berarti kalau boleh tahu nih, berarti kan sekarang kan single kan. Sebelumnya kan pasti kan pernah pacaran juga dong sebelumnya. Pernah. Banyak. Aku lagi buat single lagu lebih tepatnya. Keren. Itu kok bisa sampai bikin single lagu itu? Aku bikin gimana single lagu ceritanya? tuh sebenarnya karena ini lagu tuh sebenarnya belum rilis ya sebenarnya, tapi akan rilis mungkin dalam waktu seminggu lagi lebih tepatnya. Mungkin aku punya bakat terpendam sih. Bahkan orang Bakat pun terpendam. bakat terpendam. Orang tua aku penyanyi dulu, jadi keren. jadi aku belajar lah sama ibu. Kayaknya aku pengen deh belajar nyanyi gitu. Bagus gak sih suara aku gini-gini? Bagus kok, coba aja gitu kan. Jadi aku pengen terjun ke dunia musik tuh, pengen lihat bagaimana sih gitu kan sikon-sikon di dunia musik nih gitu. Terus berat gak sih gitu kan, apa bedanya sih sama dunia model gitu kan, sebenarnya sama aja entertain kan gitu kan. Ya kayak masih gitu. satu kotak lah satu dunia kotak gitu kan. entertain gitu. Iya, makanya pengen tahu dulu gitu gimana sih ya. Setelah aku membuat musik ternyata sulit ya gitu. Sulit banget, terus waktu rekamannya juga berjam-jam sih, lumayan ya gitu. Sebenarnya tergantung orang sih, mungkin kalau yang udah punya nama besar mungkin nggak akan berjam-jam, 2 jam juga cukup. Kalau aku sih ya berjam-jam ya. Bisa kayak gitu. Saya kemarin sempat lihat story-nya abis rekaman kan. Iya, rekaman aku habis soalnya banyak juga yang kaget tuh. Dari modeling kok tiba-tiba Iya, tiba-tiba musik nyanyi katanya gitu. nyanyi. Kok bisa gitu? Bilang kayak gitu. Ada apa lu? Kayak orang-orang pada penasaran tuh, tiba-tiba banget kayak gitu. Karena aku memang orang yang penasaran, membuat penasaran orang lain. Lebih tepatnya gitu. Jadi makanya ya kaget orang-orang kok bisa gitu kan, bertalenta ada orang gitu sih. Ya aku perempuan yang bisa apa saja sih sebenarnya. Palu gada lah ya. Palu gada. Palu gada. Palu mau gua ada. Bener sih, soalnya ya kan gua udah lumayan kan umurnya. Kalau dibanding lu gitu. Tapi emang umur-umur ya 20 sampai 25 tuh kayak menurut gua sendiri itu tuh saatnya kita mengeksplor diri gitu loh. Kayak misalkan ya lu kan sebelumnya tadi udah bilang sempet
kerja juga, terus ada di maskapai juga pernah kayak gitu-gitu kan. Ada nyanyi, modeling, terus kantoran juga pernah ya. Kantoran aku tidak suka kantoran. Kurang. Di mana, restoran mungkin? Restoran nggak pernah kok, di restoran juga. Jadi dengan kayak apa ya, kayak banyak pengalaman gitu, kayak semua harus dicobain dulu gitu loh. Ya nggak sih? Karena masih 21 ya, karena masih kalau panjang. kita nggak coba juga nggak tahu gitu. Soalnya gue sendiri itu sering banget jenuh juga sama dunia foto. Kayak misalkan gue sekarang lagi seneng foto modeling nih. Tapi biasanya nih nggak bakal bertahan lama nih. Mungkin cuman beberapa bulan, terus pasti kan ada titik jenuhnya gitu. Terus gue coba genre foto, tapi foto yang mungkin pre-wedding, terus AI, dunia AI kan sekarang lagi berkembang banget gitu kan. Itu tuh penting sih, explore ya. banyak hal gitu. Bahkan di umur gue pun gue masih explore, termasuk ini bikin podcast apa ini kan termasuk salah satu gue explore juga gitu. Kayak nggak tahu gue punya bakat atau enggak, tapi at least gue udah pernah mencoba gitu kan. Kayak gitu sih. Ya, itu bagus sih. Kalau yang masih umurnya 21 ya memang harus seperti itu sih, explore dunia lebih tepatnya ya guys. Bener. Siapa yang pengen explore dunia saya? Ya gitu lebih tepatnya. Emang harus banyak-banyak, karena kalau explore dunia tuh kita bakalan ketemu sama orang-orang yang berkarakter berbeda jenis kayak gitu sih. Kalau aku makanya seneng explore dunia tuh gitu sih. Keliling dunia juga iya. Keliling dunia ya lebih tepatnya ya, kayak gitu. Itu kan bikin kita jadi pandangannya jadi lebih luas gitu kan. Iya, lebih luas. Soalnya gue itu punya argumen gini nih, orang yang ini kita coba balik lagi ya ke yang foto-foto seksi tadi itu. Gue tuh punya argumen gini, lu setuju atau enggak ya? Orang yang sering nggak bisa nahan birahinya dia, kalau dia foto, ya mungkin foto seksi atau dia ngelihat foto seksi atau apa gitu, menurut gue itu karena matanya itu nggak biasa gitu loh. Ya you know lah, di Indonesia itu kan strict banget, ada aturan agama, norma sosial itu yang bikin kita harus menjauhi hal-hal itu. Bahkan kita ngomongin hal yang itu pun dibilang tabu gitu kan. Sedangkan menurut gue justru kita tuh harus dibiasain gitu loh. Jadi menganggap hal itu tuh foto-foto seksi atau mungkin ngelihat foto seksi pun tuh buat gue tuh bukan hal yang tabu gitu loh. Karena ketika kita tabu dan kita menjauhi, tapi sebenarnya dalam diri kita itu kayak penasaran banget. Jadi ketika kena trigger ngeliat misalkan foto lu seksi atau apa, langsung kayak dia nggak bisa nahan gitu loh. Ya gue tuh punya argumen kayak gitu. Jadi mungkin kalau dia orang yang nggak bisa nahan dirinya dia sendiri buat foto, buat ngeliatin foto seksi karena dia nggak biasa aja. Ya nggak sih? Ada kok orang seperti itu, ada kadang. Iya, setuju nggak setuju sih sebenarnya sih. Itu kan beda-beda nggak sih setiap orang kalau gitu mandangnya. Ya kan? Mandangnya beda-beda dong kalau kayak gitu. Menurutku sih gitu ya. Banyak nih kita ngobrol nih, udah berapa menit sih? Udah 50-an lah ya. Oke, boleh. Itu berapa? 53? 53, ya udah. Apa lagi? Lo ada cerita lagi nggak? Udah sih, nggak ada sih. Kayaknya udah semua terjawab ya, lebih tepatnya. Menurut lo gimana kesimpulannya? Kesimpulan dari percakapan ini? Anjay. Boleh. Podcast ini? Mungkin ya, atau mungkin lo ada apa yang mau lo sampein? Tadi kan udah sempat nyampein kalau fotografer yang red flag tuh kayak gimana, terus fotografer harus sikapnya gimana kayak gitu. Kedepannya lo udah cerita mau nyoba dunia entertain yang nyanyi, terus kabar-kabar mau bikin video klip juga. Iya, mau bikin video klip jadi. Pasti jadi itu. Amin. Doain. Kayak gitu. Nah, itu lo ada kesimpulan nggak? Atau ada yang mau lo sampein gitu? Kesimpulannya, aku kan nomor 21 nih. Ya, mungkin ke teman atau ke fotografer lain. Nggak, kalau untuk ke teman-teman tetap semangat. Tetap harus berkarya.
kalau kalian masih di umur 20 tetap semangat mencari pekerjaan. Ya, itu. Explore, ya lebih tepatnya kalau di umur aku, kalau untuk fotografer lebih harus tahu sopan santun aja sih kayak gitu kalau aku sih. Oke. Enggak, itu doang. Berikut adalah Shahnaz, kalian bisa cek Instagramnya dan thank you, jangan lupa subscribe. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Kalau kalian ada saran mau siapa yang mau diundang atau apa, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Gitu aja. Thank you. Bye bye.